Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam sarapan sapaan pengharapan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu yang setia untuk merenungkan firman Tuhan setiap pagi melalui program sarapan ini. Mari kita akan berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena pagi ini kami memiliki kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Maka perlengkapilah diri kami melalui firman-Mu sehingga hidup beriman kami jalani seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyambut firman-Mu dengan hati yang terbuka dan kiranya firman-Mu akan meneguhkan dan memberikan kekuatan bagi iman kami dalam menjalani hidup. Terpujilah nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, tema kita pagi ini kita akan merenungkan tema para perempuan hebat, diambil dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Terpujilah nama Tuhan. Perpetua dan Felicitas adalah seorang bangsawan dan budaknya. Mereka adalah dua perempuan hebat yang berasal dari Kartago, Afrika Utara. Mereka mati sebagai martir di tahun 203 setelah melewati berbagai macam penyiksaan dan penganiayaan karena mereka menolak untuk menyembah dan memberikan persembahan kepada dewa-dewi yang menjadi titah kaisar. Pada akhirnya Perpetua dan Felicitas mati dipenggal demi mempertahankan iman kepada Kristus. Dan kisah mereka layak dicatat karena keduanya adalah perempuan-perempuan yang di masa itu sering dianggap sebelah mata. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, berbicara soal perempuan, para perempuan pada hakikatnya bukanlah manusia nomor 2 setelah laki-laki. Sejak awal dunia dijadikan, Allah menciptakan perempuan sebagai penolong yang sepadan. Artinya tidak ada hierarki di sana, karena dalam kata sepadan terkandung makna setara, seimbang, dan tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa hierarki laki-laki dan perempuan adalah produk sosial yang diwariskan turun-temurun, bukan ketetapan yang berasal dari Allah. Dan terkait hal inilah maka gereja perlu untuk menyuarakan, memperjuangkan, dan memberikan ruang yang menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki. 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Dan peringatan ini adalah gerakan untuk kesetaraan gender, sekaligus perjuangan untuk membela hak-hak kaum perempuan yang selama berabad-abad lamanya hanya dianggap manusia nomor 2 dalam budaya patriarkal. Padahal faktanya di lapangan, bahkan cerita dalam Alkitab, kita bisa menjumpai begitu banyak perempuan-perempuan hebat yang memainkan peran strategis, yang berani memperjuangkan hidup, yang menggerakkan kehidupan dari lingkup keluarga, gereja, sampai masyarakat luas. Dan hal ini menegaskan bahwa perempuan-perempuan yang diciptakan Allah diciptakan dengan keistimewaan dan luar biasa. Sama luar biasa dan istimewanya seperti laki-laki. Maka untuk para perempuan hebat, selamat menghayati keberhargaan diri dalam anugerah dan cinta Tuhan. Demikian juga untuk para laki-laki. Mari belajar untuk menjaga dan menghargai para perempuan yang Tuhan sudah tempatkan di sekitar kita. Amin. Mari Bapak Ibu bersama kita berdoa, dan secara khusus kita akan mendoakan untuk para penatua yang baru saja diteguhkan,
supaya Tuhan memperlengkapi dalam seluruh karya pelayanan mereka. Tuhan, kami bersyukur karena pagi ini kami diingatkan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, dan untuk maksud itulah kami pun juga mau belajar untuk memperjuangkan kesetaraan itu, sehingga baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan adil dan setara. Sebab itulah yang dikehendaki Allah ketika menciptakan kami, laki-laki dan perempuan di tengah dunia ini. Tuhan, pagi ini kami juga mau berdoa secara khusus untuk para penatua yang baru saja diteguhkan dalam ibadah minggu pagi kemarin. Maka ya Tuhan, teruslah perlengkapi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Engkau juga berikan hati sebagai seorang hamba, sehingga mereka mampu untuk menjadi para pelayan, tapi juga para pemimpin bagi gerejamu di GKI Kediri. Dan hanya oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, Engkau akan memampukan setiap penatua yang baru diteguhkan, bahkan para penatua yang sedang juga berkarya, supaya dalam setiap karya yang dilakukan, mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini, dan kami siap untuk menjalani aktivitas hari ini. Tuhan, berkatilah supaya segala sesuatu yang akan kami kerjakan ada dalam naungan kasih Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas, selamat berkarya, tetap semangat dan tetap sukacita. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.